change the world. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya mengucap syukur pada Tuhan ya. Terima kasih pada Tuhan hingga saat ini kita dapat berkumpul bersama memuji nama Tuhan. Ya walaupun saya kalau dikasih bagian selalu sakit. Saya selalu sakit, tapi saat ini saya dapat berdiri, dapat membagikan firman Tuhan. Saya juga berterima kasih pada Kak Debbie ya, yang telah membawakan. Agak pengang masalah. Saya berterima kasih juga sama Kak Debbie yang sudah membagikan mengenai optimis, bahwa kita bersama Tuhan kita harus optimis seperti Yosua dan Kaleb bisa membawa bangsa Israel menaklukkan orang di negeri Kanaan. Dan juga terima kasih Beryl atas lagu pujiannya yang telah disampaikan. Ya, Yesus sahabat terindah. Tadi Marcel tanya, "Bang, lagu bukanya apa?" Yesus sahabat terindah. Kata Beryl, "Bang, itu lagu pujian saya." Oke, nggak apa-apa. Kita ganti. Terima kasih ya. Juga pada seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini. Ini tentara ya. Tentara lagi berkumpul, ditugasin di Kepulauan Pasifik Selatan. Jadi berkisah mereka itu ditugasin buat jaga-jaga di Kepulauan Pasifik Selatan. Salah satu dari mereka ini pergilah ke sebuah desa, mampir ke sebuah desa, melihat ini kepala suku. Ada kepala suku ini, bahaya ini. Pas datang, dilihat bapak kepala suku ini. Dilihat dari jauh, ini ngapain bapak kepala suku ini? Samperin sama dia. "Sedang apa Pak?" katanya. "Oh, ini saya lagi baca-baca." "Buku apa itu Pak?" katanya. Ditunjukin sama bapak kepala suku. "Ini bukunya. Buku Allah," kata bapak kepala suku ini. Terus dibilang sama tentara, "Buku itu Pak, Alkitab. Wah, di negeri saya Pak, Alkitab udah gak laku lagi Pak. Udah gak dibaca lagi kan. Kita udah gak percaya lagi sama Alkitab." Wah, heran lah bapak kepala suku ini. Terus dibilang sama bapak kepala suku, Tuhan, sini dulu. Kita ngomong face to face aja berdua ya. Pas mereka ngomong, tahu apa yang saya baca ini? Ini buku yang mengubah hidup saya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Terus bingung lah sih. Oh, bisa mengubah hidup, itu kan udah gak percaya lagi bukunya. Dibilang, asal Tuhan tahu, Tuhan tahu dia. Mister tahu lah kata dia. Kalau kita ini bangsa pemakan daging, bangsa kanibal. Sebelum buku ini datang, ini kejadiannya kalau nggak salah di Pitcairn, Kepulauan Pitcairn di Pasifik Selatan sana. Sebelum buku ini datang, setiap orang yang datang, orang asing datang pada saya, menghadap saya tidak suka, saya makan. Panik lah, gimana nih, buset, dimakan ini. Tiba-tiba pas buka lagi, dibaca nih. Ya, dibilang kata-kata yang paling saya suka di sini adalah, asal kalau Mister tahu dari buku ini, Yesus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Tema besar judul pada malam hari ini. Bingung lah si tentara ini, bingung-bingungan dia, kayak ada nih orang ini. Terus dia bilang, kalau seandainya saya Pak, saat ini Pak, saya nggak pernah baca buku itu lagi, jadi saya nggak percaya bla bla bla. Mereka bertengkar bla bla hingga si tentara Inggris bilang, lanjutkan Bapak untuk baca buku itu, dan saya akan membagikan kepada teman-teman saya apa yang saya telah temukan, apa yang setelah saya saksikan ini. Jadi hingga saat ini di Pulau Pitcairn sana itu orang-orang suku-suku ini udah menjadi orang-orang yang bisa bilang Kristiani lah. Mereka udah gak makan daging lagi, udah gak makan orang lagi gitu. Kan tadi bilang kalau saya gak baca buku ini, kalau buku ini belum ada, ketemu saya sudah saya makan kamu katanya gitu. Makan beneran ya, bukan omongan doang, makan beneran. Jadi kita telah mendengar tentang
Yesus secara tidak langsung mengenai cerita ini, bahwa dalam Alkitab itu Yesus telah mengubah kepala suku yang ini nih, serem banget nih, menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang baik ketika dia membaca Alkitab. Sebaliknya, ketika tidak membaca Alkitab, membaca tentang kisah Yesus, seperti tentara tadi, tentara ini nih, sombong nih, datang bilang, wah udah gak percaya lagi pak, itu pak ketinggalan zaman. Kalau nggak dimakan sama orang ini gitu kan. Kebanyakan dari cerita orang-orang terkenal itu kita mungkin dengar ya, itu setelah dia meninggal baru ditulis biografisnya, atau dia penghujung kehidupannya ditulis biografi mengenai kehidupannya. Tapi Yesus sekitar 1500 tahun 1500 tahun sebelum dia ada di dunia ini, itu sudah diceritakan biografinya mengenai kehidupan Yesus. Mungkin ada yang bisa bacakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ada yang bisa bacakan? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan umat manusia sudah dinubuatkan dari zaman Musa, 1500 tahun sebelum Yesus ada. Dibilang di situ bilang kelahiran Yesus ke dunia memberikan pengharapan kepada umat yang berdosa supaya dapat dipulihkan kembali. Di sini dikatakan bahwa Allah dengan jelas memberikan nubuatan-nubuatan yang merinci mengenai aspek kehidupan Kristus sebelum terjadi atau sebelum Yesus datang, untuk menunjukkan siapa Yesus yang sesungguhnya. Kita harus lihat ya di dalam satu nubuatan ya. Ada nubuatan lagi di Yesaya 61 ayat yang ke-1 dan yang ke-2. Mungkin ada yang bisa bacakan? Tolong bantu saya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Ya, ini jauh sebelum kedatangan Yesus dikatakan bahwa Roh Tuhan Allah padaku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik akan kedatangan Tuhan, kabar baik ya, kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Dalam artian sini orang-orang yang lesu, orang-orang pesimis ya, dia bilang tadi kan optimis. Orang-orang pesimis yang beneran dosa gue langsung surga, bilang gitu kan. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ini kata-kata dari Yesaya. Ketika Yesus datang, digenapi semuanya itu. Yesus datang, dia datang merawat orang-orang di sekitarnya. Dia memberikan kabar-kabar baik kepada orang di sekitarnya. Dia juga menolong orang yang, menghibur orang yang remuk hatinya. Dia juga, ya pokoknya semua orang yang berkabung-kabung kayak sedih-sedih gitu, Yesus datang. Kita bisa lihat di dalam Lukas 2:40. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu datang ke dunia itu jadi anak-anak sama kayak gitu, anak-anak yang anak kecil di Nazaret lah, kota yang nggak terlalu terkenal. Bisa mungkin dibacakan Lukas 2:40. Lukas 2 ayat 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya. Kita lihat ya, bahwa Yesus bertumbuh sama seperti kita. Dia
bisa dibilang tubuh besarnya sama lah kayak anak-anak pada umumnya, karena dia pada umumnya pada aslinya adalah manusia. Dibilang pikirannya giat dan tajam, dengan kecerdasan otak dan akal budinya. Sebagai seorang anak, Yesus menunjukkan suatu keindahan tabiat yang istimewa, tabiat yang merubah bagi sekitarnya. Tangannya cekatan dan selalu siap untuk melayani orang lain. Yesus menunjukkan kesabaran dan keteguhan dalam kebenaran, yang tidak mau mengorbankan kejujuran. Ia juga sopan dan tidak meninggikan diri. Kehidupan Yesus adalah kehidupan ini gambar anak-anak ya. Kehidupan Yesus adalah kehidupan sesuatu yang sesuai dengan Allah. Ketika ia masih anak-anak, ia berpikir dan berbicara seperti anak-anak. Ini gambarnya lucu nih. Ini Yesus nih. Atau ini, nah ini ya Yesus. Bisa dibilang gitu. Penduduk di Nazaret itu kayak apa ya? Nazaret itu kayaknya orang-orang kalau dengar kata Nazaret itu kayak dengar kota Bekasi gitu. Kota Bekasi gitu. Orang-orang Nazaret deh, orang-orang Bekasi gitu. Di situ kayak kita lah posisinya. Di tengah-tengah yang bisa dibilang menjadi buah bibir kejahatannya. Wah, ini orang Bekasi banyak begal. Di zaman Yesus orang Nazaret banyak penjahatnya. Tapi Yesus ada di sekitar itu. Dia ada di situ. Yesus memberikan contoh walaupun ia hidup di tengah orang-orang jahat. Yesus menjadi contoh untuk menjadi orang baik bagi orang lain. Yesus satu-satunya orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Walaupun hampir 30 tahun lamanya ia hidup di penduduk ya, di tempat Nazaret ini, di tengah-tengah orang jahat gitu. Bisa dibilang ya Bekasi gitu, banyak-banyak orang yang jahat. Kita harus mencontoh Yesus yang selalu bergantung kepada Bapaknya. Setiap hari apa yang Yesus lakukan adalah berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan Tauratnya pagi, siang, dan malam. Pada masa kanak-kanaknya ya, untuk kita ya orang muda, pada masa mudanya bisa bilang pada anak-anak juga sih. Ya ini Yesus membantu orang tuanya dalam melakukan pekerjaannya. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan sembarangan. Dia juga melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan teladan diberikannya. Ia mengajarkan bahwa setiap orang di muka bumi ini bisa menjadi, setiap anak-anak, setiap orang muda di muka bumi bisa menjadi seperti Yesus, menggunakan tenaganya dengan baik, membantu orang tuanya, mengajarkan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang berfaedah untuk diri kita sendiri dan membantu orang tuanya. Lingkungan masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat. Ini juga gambar anak-anak. Saya koleksi gambar anak-anak ya di laptop. Selama hidupnya di dunia, Yesus itu adalah pekerja tekun yang setia. Ia tidak pernah begitu sibuk dengan urusan duniawi, beda sama kita ya, yang selalu ya agak pusing sih dengan kehidupan, mau nggak mau sih. Seringkali penduduk Nazaret mendengar suaranya yang merdu dalam nyanyiannya. Setiap hari dia selalu bernyanyi dan membagikan kepada orang lain, sehingga seorang lain yang sakit hatinya atau sedang remuk hatinya, dia hiburkan. Dia juga setiap ada orang yang mendengarkan suara Yesus, dia langsung berpikir bahwa orang ini baik di tengah-tengah orang yang jahat gitu. Yesus adalah mata air kemurahan yang menyembuhkan bagi dunia. Sepanjang tahun-tahun kesunyian di Nazaret, hidupnya memberikan belas kasihan dan kelemah lembutan. Orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang berduka, orang-orang yang ditindas oleh dosa, anak-anak, bahkan makhluk kecil yang ada di hutan belukar sana, di semak belukar, semuanya merasa lebih senang karena adanya kehadiran Yesus. Bisa dilihat dari gambar ini ya. Mereka senang sekali dengan kehadiran Yesus. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Dia memberikan awal yang baru, menyembuhkan orang yang sakit hatinya. Nah, nih, Yesus memberikan
memberikan awal yang baru, menyembuhkan orang yang sakit hatinya. Bagi orang yang berduka, Yesus memberikan pengharapan akan kedatangan, akan penghapusan dosa-dosa itu. Nah, dengan demikian ia bertumbuh dan menarik simpati semua orang. Ini kejadiannya saya lupa di mana nih. Mereka pokoknya Yesus di sini. Ini setelah atau sebelum kejadian 5.000 Yesus memberi makan 5.000 orang. Ia bertumbuh dan melakukan menarik simpati semua orang, lalu bersimpati dengan orang lain. Jadi Yesus dalam membawa perubahan itu, dia pertama-tama itu bersimpati dulu sama orang lain, kayak turut berduka cita ya, ini atau bisa dibilang, aduh ada bisa saya bantu gitu kan. Mungkin hal-hal yang kecil gitu. Dia juga mempelajari dari hal-hal yang kecil, dia mempelajari Alkitab, mungkin membaca, menghafalkan ayat hafalan yang dia lakukan ya setiap hari, bernyanyi dan menghafalkan ayat hafalan. Dengan demikian, pengaruh ajaran Kristus jauh melebihi pengaruh filsuf, ajaran filsuf. Jadi zaman Yesus itu bisa dikatakan ada Sokrates, ada Plato, ada Aristoteles di zaman Yesus. Ada pemikiran-pemikiran itu. Pemikiran Yesus jauh lebih dihargai dibandingkan pemikiran mereka. Karena apa? Karena dia telah membagikan simpatinya kepada orang lain dan menjadikannya itu sebuah perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil menjadi perubahan yang besar. Yesus tidak menghasilkan, nih kalau melihat ya, wah ini lukisan bagus banget. Ini lukisan paling mahal, karya Michelangelo. Lukisan ini memang agak kurang ya, kayak kalau kita lihat kayak menghina banget, tapi ini adalah lukisan paling mahal karya Michelangelo. Dia ini harganya bisa sampai miliaran rupiah. Lukisan ini mungkin tidak akan menjadi lukisan yang mahal kalau bukan inspirasinya dari Yesus sendiri. Jadi Michelangelo melukis sebuah lukisan, dia berdasarkan inspirasi dari Yesus Kristus. Yesus belum pernah melangkahkan kakinya keluar atau bilang ke orang-orang, ini loh saya jadi inspirasi, belum pernah. Tapi Yesus mengatakan apa? Dia melakukan kegiatan-kegiatan yang simpel, kegiatan-kegiatan sosial yang simpel, kayak dia mau membantu orang sekitarnya, mau membagikan firman, apa yang dia dapat, apa yang dia telah temukan di dalam kehidupannya, dia bagikan kepada sekitarnya. Sekalipun sudah 2000 tahun lamanya, nama dan pengaruh dan wibawanya tetap ada dan tidak terkekang oleh waktu gitu ya. Tidak dipudar dimakan waktu. Setiap ruang lingkupnya karya manusia yang telah diperkaya oleh tukang kayu dari Nazaret ini menjadi sebuah pemikiran, bahkan sebuah menjadi role model dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Pada kesimpulan, pada malam hari ini kita telah mempelajari firman Tuhan yang yaitu mengenai Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kita, teladan yang merubah hal-hal yang kecil menjadi sebuah hal yang besar, teladan yang merubah dunia yang penuh dosa ini menjadi lebih baik dengan kehadiran Yesus. Marilah kita serahkan seluruh hidup kita pada Yesus, dan kita harus bertumbuh di dalam Yesus, karena dialah yang dapat merubah dunia ini yang penuh dosa ini jauh menjadi lebih baik di kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa surga, terima kasih Tuhan telah menuntun kami dalam pembahasan ini Tuhan, dalam renungan-Mu, firman-Mu yang membahas tentang Yesus yang akan datang dan mengubah dunia yang menjadi lebih baik Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati apa yang telah kami dengarkan, apa yang telah kami pelajari, dapat kami bagikan di sekitar kami, sehingga dapat menjadi perubahan bagi sekitar kami Tuhan. Kiranya Tuhan dengar dan
Jawab doa kami berdoa dalam Yesus, kehendak Tuhan yang jadi. Amin.